Salam keluarga damai yang terkasih, selamat pagi. Saya senang bisa berjumpa lagi dengan keluarga damai pada acara atau renungan Samas pagi hari ini. Renungan pagi hari ini akan mengambil tema hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti sebagian dari firman-Mu. Datanglah Roh Kudus-Mu agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami. Biarlah kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Dan biarlah hanya Engkau sendiri yang akan dimuliakan. Amin. Ayat yang menjadi dasar renungan kita adalah 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 14. Namun Anda semua diberi kesempatan untuk membaca secara sendiri-sendiri sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Keluarga damai yang terkasih, saya pernah menonton dan melihat sebuah slide atau rangkaian slide tentang budaya orang Toraja dengan judul Life unto Death atau Hidup untuk Mati. Orang Toraja bekerja keras sepanjang hidupnya, menabung untuk bisa mengadakan upacara kematian yang sangat mahal. Sehingga jerih payah hidup mereka seolah-olah hanya untuk demi kematian. Life unto death. Kematian dianggap hal yang sangat penting untuk masuk ke dunia yang kekal. Mereka harus mengadakan segala upaya dan mengadakan pesta untuk menghantarkan orang yang meninggal agar mereka atau dia bisa masuk surga. Mendapat hidup yang kekal menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan harga yang sangat mahal, baik secara materi maupun secara sosial. Sekarang juga ada fenomena lain. Banyak orang beragama memperjuangkan hal yang mereka anggap benar. Mereka memperjuangkan hal-hal yang dianggap yang sesuai dengan ajaran Tuhannya. Bahkan kalau tidak sesuai dengan cara mereka, dianggap salah. Kalau kadang-kadang mereka tidak segan melarang dan merusak milik orang lain demi menegakkan kebenaran menurut versi mereka. Ada orang yang rela mencelakai orang lain atau membunuh demi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal diperjuangkan dengan segala cara menurut versi mereka masing-masing. Saya menjadi bertanya, apakah memang mendapatkan hidup kekal harus seperti itu? Hidup setelah kematian yang terus sepanjang hayatnya dan kekal selamanya harus ditempuh dengan cara-cara seperti itu. Keluarga damai yang terkasih, ternyata kondisi tersebut sangat berbeda dari apa yang ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13.
supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi syarat mendapatkan hidup yang kekal menjadi sangat sederhana, yaitu percaya kepada Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Tidak perlu mengumpulkan harta atau perbuatan baik untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tidak usah ngotot untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham atau berjuang seolah-olah membela Tuhan. Semua orang, baik yang kaya atau yang miskin, pejabat atau masyarakat biasa, bahkan baik yang pandai sekali atau yang buta huruf, semuanya bisa mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal tidak usah dicari dengan susah payah. Sudah ada dan sudah disediakan. Dikatakan kamu memiliki hidup yang kekal. Sehingga hidup yang kekal untuk semua, for all, untuk kita semua. Loh, enak dong, ini gratis. Tapi tunggu dulu. Kita tetap punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga agar hidup kekal tidak lepas. Ayat 21 mengingatkan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ketaatan menjadi penting, saudara-saudara. Bukan untuk mendapatkan kekekalan, melainkan untuk menjaga agar kita tetap berada dalam jalur hidup yang benar menuju kekekalan. Syarat yang sederhana ini, yaitu untuk mempertahankan hidup yang kekal, yang sudah kita miliki, kadang-kadang tidak mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ekonomi, pekerjaan, kesehatan, bahkan pelayanan kadang-kadang menggoda dan membuat kita gelisah dan membuat kadar percaya kita naik dan turun. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada situasi yang baik dan buruk dalam wujud yang sama. Contoh, ada seorang didakwa korupsi karena hanya tanda tangan surat. Dia tidak tahu bahwa surat itu mengandung jebakan dan ternyata surat itu menguntungkan pihak tertentu. Celakalah orang itu sehingga orang ini harus masuk penjara. Waspada dan berpengetahuan tentang baik dan buruk menjadi penting. Begitu juga dengan saling mengingatkan dan mendoakan dalam sebuah persekutuan orang percaya adalah sebuah cara yang saling menjaga agar hidup kekal tidak lepas. Kita bersyukur Tuhan tidak sekedar menyediakan hidup kekal, tapi juga menciptakan instrumen, yaitu gereja, untuk menjaga agar kita semua tetap hidup menuju kekekalan. Bersyukurlah kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang telah menjanjikan kekekalan untuk hidup kami, Engkau menjaga kami semua melalui persekutuan orang percaya di sekitar kami. Bantulah kami agar kami mempunyai kekuatan untuk tetap setia dan percaya terhadap janji-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang bergumul dengan iman mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.